Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'abad. Sahabat muslim, video kali ini kita akan membahas 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Jadi mimpi di dunia kaya raya dan mati masuk surga itu bukan hayalan, namun ada kenyataannya. Tema kali ini bersumber dari tulisan Muhammad Faisal. Dia mengatakan tulisan ini terinspirasi oleh tulisan Dr. Yusuf Ibnu Ahmad Al-Qasim, yang dalam artikelnya beliau merujuk kepada beberapa buku, diantaranya adalah Tarikh Al-Islam dan Syiar A'lam Al-Nubala. Nah, sahabat muslim, langsung saja kita bahas tokoh yang pertama, yaitu Utsman Ibnu Affan. Beliau memiliki tarikah, yaitu harta waris tunai. Yang pertama 30 juta dirham, tarikah yang kedua tunai 150 ribu dinar, sedekah 200 ribu dinar, unta 1000 ekor, dan jika dirupiahkan tarikah 1 triliun 960 miliar 170 juta rupiah, tarikah 2 1 triliun 54 miliar 160 juta 550 ribu rupiah, dan sedekah 1 triliun 405 miliar 547 juta 400 ribu rupiah. Unta 13 miliar 470 juta rupiah. Jadi jumlah total 4 triliun 433 miliar 347 juta 950 ribu rupiah. Perhitungan ini bisa jadi lebih kecil dari realitanya karena beberapa aset dan sedekah beliau yang tidak dimasukkan, seperti pembelian lahan untuk sumur rumah senilai 20 ribu dirham, hibah 950 unta untuk perlengkapan perang Tabuk, kemudian aset tanah dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak, dan kekayaan lain yaitu menikahi 2 orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah lalu Ummu Kulsum. Yang kedua adalah Thalha ibnu Ubaidillah. Tarikah pertama tunai adalah 2.200.000 dirham, tarikah yang kedua adalah 200.000 dinar, sedekah 1 tanah 300.000 dirham. Kemudian jika dirupiahkan, tarikah 1 itu adalah 143 miliar 745 juta 800 ribu rupiah. Tarikah 2 1 triliun 405 miliar 547 juta 400 ribu rupiah, dan sedekah 1 19 miliar 601 juta 700 ribu rupiah. Jadi jumlah total 1 triliun 568 miliar 894 juta 900 ribu. Sementara itu, sumber lain yang mengutip bahwa total kekayaan tunai dan non-tunai saat Thalha radhiyallahu anhu wafat, termasuk poin A dan B yang disebut tadi, adalah 30 juta dirham atau setara 1 triliun 960 miliar 170 juta. Dr. Yusuf menjelaskan, informasi yang terakhir ini disampaikan oleh salah satunya oleh Muhammad Ibnu Amr Al-Waqidi, yang oleh beberapa ulama diragukan kesiqahannya. Yang ketiga, Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Konon, satu-satunya orang yang setanding dalam kemahiran beliau bertempur sambil berkuda adalah Khalid Ibnul Walid. Kedua sahabat ini mampu berkuda sambil kedua tangannya menggenggam pedang, sedangkan pengendalian kuda itu dilakukan dengan kakinya. Seperti diinformasikan oleh Al-Bukhari, Az-Zubair radhiyallahu anhu wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak, yaitu tanah, termasuk diantaranya adalah sebuah rimba belantara, 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 2 rumah lagi yang masing-masing berada di Kufah, Irak, dan di Mesir. Beliau mewasiatkan 1/3 dari total harta peninggalnya, yaitu untuk para cucunya, lalu kemudian 2/3-nya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki istri 4 orang, di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham, 2/3 total dari tarikah. Berdasarkan info ini, maka perhitungan total nilai kekayaan peninggalan beliau, termasuk yang diwasiatkannya kepada para cucunya, adalah bagian istri 1.200.000 kali 4, kemudian sama dengan 4.800.000 dirham, dan angka ini mengacu kepada akuntansi waris adalah 1/8 dari 2/3 total tarikah, setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat. Total yang diwariskan adalah 4.800.000 dirham dikali 8 sama dengan 38.400.000 dirham, sama dengan 2/3 total tarikah yang diwasiatkan, berarti 38.400.000 dibagi 2 sama dengan 19.200.000, sama dengan 1/3 total tarikah. Total tarikah termasuk wasiat adalah 38.400.000 dirham plus 19.200.000 dirham sama dengan 57.600.000 dirham, atau jika dirupiahkan setara dengan 3 triliun 763 miliar 626 juta 400.000 rupiah.
Dan sampai sini, maka kekayaan Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu an berada di atas kekayaan Sayyidina Utsman radhiyallahu an dan Sayyidina Thalhah. Hanya saja sesuai info Al-Bukhari, seluruhnya dalam bentuk aset yang tidak bergerak. Yang keempat, Abdurrahman ibnu Auf. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam, usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Nabi dan beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, di era hijrah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah menjalinkan muakhah antara beliau dengan Sa'ad ibnu Ar-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu terkait istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip oleh Ibnu Hajar, adalah 3.200.000 dinar. Nilai ini didapatkan dari informasi yang mengatakan bahwa saat wafat masing-masing dari 4 orang istrinya itu menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntansi faraid, maka total tarikah adalah 100.000 dinar kali 4 istri kali 8 sama dengan 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan maka nilai tersebut setara dengan 22 triliun 488 miliar 758 juta 400.000 rupiah. Sementara itu terdapat versi lain, Ibnu Katsir mengutip saat wafat beliau meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing di Baqi, dan seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh dari harga jual aset tersebut sebesar 320.000 dinar. Nilai ini adalah 1/8 dari total harta diwaris. Masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Dengan data ini, maka total peninggalan adalah 80.000 dikali 4 istri kali 8 sama dengan 2.560.000 dinar. Jika dirupiahkan nilainya setara dengan 17 triliun 991 miliar 6.720.000. Pertanyaannya yang menggantung di benak penulis adalah, apakah aset yang disebut Ibnu Katsir tadi berbeda dengan aset yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar sebelumnya? Atau aset yang sama, hanya berbeda perhitungan atau perbedaan riwayat saja? Jika aset berbeda, maka sungguh sebuah kekayaan yang membuat kita layak bermasya Allah untuk seorang manusia yang dalam waktu yang bersamaan telah diberitakan sebagai seorang penghuni surga. Sungguh di dunia hasanah, di akhirat kemudian hasanah. Apapun asumsinya, bahkan jika kedua info itu terkait objek yang sama, maka Abdurrahman dengan nilai kekayaan seperti ini tetap berada di peringkat pertama dari 3 sahabat Rasulullah SAW yang sudah disebutkan tadi. Kerennya lagi, saat hendak wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para peserta perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar dikali 100 sama dengan 40.000 dinar atau setara 281 miliar 109 juta 480.000 rupiah. Sayyidina Utsman radhiyallahu an dan Sayyidina Ali radhiyallahu an termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah SAW yang masih hidup dengan jumlah sangat besar. Sampai Aisyah radhiyallahu an sendiri berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari nektar, yaitu sejenis cairan yang kaya dengan gula yang dihasilkan oleh tumbuhan. Belum lagi dengan budak-budak yang diberdekakannya secara cuma-cuma. Kemudian yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sepanjang sejarah peperangan Islam, beliau tercatat sebagai orang yang pertama kali kena tusuk anak panah, dan beliau pula yang pertama kali dalam sejarah Islam melesatkan panah dari busurnya ke arah musuh. Beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam dari awal. Sebelumnya ada Abu Bakar, Ali, dan Zaid radhiyallahu anhum. Dan nilai tarikah seperti dikutip oleh Ibnu Katsir sebesar 250.000 dirham. Jika dirupiahkan nilai ini setara dengan 16 miliar 334 juta 750.000 rupiah. Nah sahabat muslim, demikianlah data kekayaan 5 orang sahabat Rasulullah SAW yang terkaya, yang dalam waktu yang sama
mereka diberi berita gembira tentang perolehan surga. Inilah harta yang berada di tangan orang yang tepat. Mal salih fiyad rajul salih. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa karena biasanya kekayaan itu di mana-mana seringnya menjauhkan diri dari Allah dan melenakan sebagaimana sering diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka adalah teladan. Bagaimana tidak, mereka turun sepenuhnya dari sisi finansial dan nyawa ke dalam pertempuran penuh darah dalam membela dan menegakkan ajaran Islam. Sebuah fenomena yang sangat langka, yang sulit dijumpai pada orang kaya modern sekarang ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.